Wabarakatuh, Bapak Ibu dosen semua, semoga sehat selalu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang penambahan fitur pada aplikasi ujian online Poltekkes Kemenkes Padang. Di mana di sini saya mau menginformasikan tentang bagaimana untuk pengaturan manajemen ujian yang terdiri dari pengaturan waktu atau penyetingan waktu tiap-tiap soal ujian, kemudian ditambah lagi fitur untuk mengacak soal ujian, seperti itu, mengacak soal ujian dan jawaban ujian, Bapak Ibu semua. Kemudian kita juga menginformasikan tentang eh, membuktikan tingkat keamanan soal dari kecurangan mahasiswa nantinya ketika mereka sedang melakukan ujian. Oke, Bapak Ibu semua, kita mulai. Di sini saya berada pada akun dosen di ujian pada aplikasi ujian online Poltekkes Kemenkes Padang. Di sini soalnya sudah tersedia. Kemudian kita lanjut, kalau soalnya belum ada, silakan Bapak Ibu klik tambah soal baru seperti video sebelumnya sudah saya buat. Di sini kita langsung pada klik manajemen ujian, kemudian kita klik buat ujian baru, kemudian di sini kita tulis misalnya ujian Aplikom 2 misalnya, pilih mata kuliahnya praktek aplikasi komputer, waktunya 60 menit, nggak apa-apa, kita setting, mulainya jam sekarang, kemudian selesainya itu jam 16.57 misalnya. Kemudian di sini Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan tadi. Di sini silakan Bapak Ibu dosen checklist semua, acak urutan soal dan acak opsi jawaban. Acak urutan soal artinya di sini soal yang dikirim ke mahasiswa A belum berarti soal nomor satu yang dikirim pada mahasiswa A bukan berarti soal nomor satu itu bersama dengan mahasiswa B. Bisa jadi soal nomor satu di A menjadi soal nomor 8 di B, di mahasiswa B. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian acak opsi ujian juga kita bikin seperti ini Bapak Ibu semua. Jadi mahasiswa tidak ada screenshot tanya-tanya ke temannya. Kemudian ini soal kita simpan, kita tutup. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu dosen kalau mau mempublish hasil ujiannya ke mahasiswa. Sehingga setelah mahasiswa selesai ujian dia tahu nilainya, klik ini. Kemudian buka riwayat hasil untuk mahasiswa. Riwayat hasil ini artinya mahasiswa tahu berapa jawaban yang benar, berapa jawaban yang salah, seperti itu. Di checklist saja Bapak Ibu. Kemudian ini sudah acak soal dan acak jawaban. Kemudian kelas mana yang bisa mengikuti ujian? Kalau misalnya mata kuliah aplikasi komputer itu ada di Prodi Sarjana Terapan Gizi Dietetika, kemudian ada juga di D3 Kebidanan Padang, dua prodi, maka silakan diceklis semua. Jadi bisa mereka melaksanakan ujian secara serentak. Tapi kalau misalnya mata kuliah ini hanya ada di Prodi Sarjana Terapan Gizi Dietetika, cukup kita checklist ini saja, Bapak Ibu. Kemudian soalnya muncul, soal yang tadi. Sekarang ada waktunya. Kita pilih dulu semua soalnya. Kalau misalnya cukup dua soal aja, cukup yang dua saja yang kita kirim. Tapi kalau semua soal kita kirim ke mahasiswa, kita ceklik pilih semua soal. Kemudian kita tentukan waktunya. Kita misalnya tentukan waktunya 1 menit, 1 menit, 1 menit. Jadi kalau Bapak Ibu semua ada soalnya 100, kalau 1 menit berarti di sininya jadi 100 durasi pengerjaannya. Durasi pengerjaan 100 menit dari 100 soal karena satu soal itu waktunya itu adalah 1 menit Pak Ibu semua. Kemudian kita simpan setelah kita atur waktunya, kita simpan, kemudian kita tutup Bapak Ibu semua, kemudian kita geser ke samping. Untuk mengaktifkan ujian online ini kita klik live saja. Live, mulai ujian sekarang, oke, seperti itu. Kemudian secara otomatis maka akan muncul ini Bapak Ibu semua. Waktu akan berjalan dan mahasiswa sudah bisa melaksanakan ujiannya seperti itu. Kemudian kita coba masuk ke akunnya mahasiswa. Kita masuk ke akunnya mahasiswa, Bapak Ibu.
Ini salah satu contoh akun ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah salah satu contoh akun mahasiswa yang dikirim soal tadi. Di akunnya akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Sehingga mahasiswa kalau ingin mengikuti ujian, diklik mulai ujian. Ini nampak mata kuliahnya, kemudian nampak dosennya. Mulai ujiannya nampak jamnya, kemudian selesai juga nampak jamnya seperti itu. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik mulai. Maka di layar Bapak Ibu semua akan tampil seperti ini. Di layar akun mahasiswa. Mahasiswa harus mengaktifkan layar penuh agar dia bisa mengikuti ujian. Kita klik layar penuh, maka di sini akan muncul waktu globalnya, waktu keseluruhan pengerjaan soal, dan waktu eh, per soal seperti itu. Jadi satu soal ini waktunya 1 menit, waktunya udah jalan, kita coba jawab saja. Oke, kita lanjut soal berikutnya, Bapak Ibu. Di sini soal berikutnya ini. Di sini sebagai informasi Bapak Ibu, jika mahasiswa di sini ingin melakukan dia buka tab layar baru untuk mencari jawaban soal, maka kita beri di sini proteksi sehingga dan peringatan di sini sehingga mahasiswa kalau dia buka tab baru dia hanya diberi kesempatan 3 kali. Kalau cukup 3 kali, maka otomatis jawabannya siap tidak siap akan langsung otomatis terkirim ke akunnya dosen yang memberi ujian. Kita praktekkan, kita buktikan. Misalnya di sini, mahasiswa ingin mahasiswa ingin apa, Bapak Ibu? Mahasiswa ingin membuka layar baru misalnya, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu semua. Akan muncul seperti ini, aktifkan sekarang, aktifkan layar penuh. Oke, kita coba buka layar baru. Kemudian misalnya mahasiswa buka layar baru, kemudian dia dapat jawabannya, dia kembali lagi ke CBT, akan muncul peringatan seperti ini Bapak Ibu. Terjadi kesalahan, peringatannya 1/3. Jadi dari 3 kali eh, peringatan, dia sudah melaksanakan pelanggaran 1 kali. Dari 3 pelanggaran, dia sudah melaksanakan 1 kali pelanggaran. Jadi kalau 3 kali dia coba-coba buka eh, jendela baru di laptop atau handphonenya, maka otomatis jawaban ujiannya akan terkirim otomatis ke akun dosennya. Siap tidak siap? Oke, kita lihat ini Bapak Ibu. Soal nomor 1, silakan kalau mahasiswanya kembali dia ingin ngecek soal nomor 1, dia harus cek ulang seperti itu. Karena nanti khawatir tidak terbaca. Artinya kalau dia kembali ke soal nomor 1, artinya sistem membaca bahwa dia ingin mengubah jawabannya. Maka harus walaupun sudah terklik, harus dia klik lagi seperti itu. Ini eh, bukti bahwa waktu ujiannya itu ketika waktu soal ini habis, dia mahasiswa nggak bisa tukar-tukar jawaban lagi. Ini Bapak Ibu. Dia lanjut, dia nggak bisa tukar juga karena waktunya udah habis. Dia lanjut ke soal nomor 3, masih ada waktunya. Kita coba jawab. Lanjut ke soal nomor 4, jawab. Kemudian selesai ujian, selesai. Oke, dia dapat nilai 64, Bapak Ibu semua, mahasiswa tersebut. Di sini. Bisa kita lihat, itu karena tadi pindah-pindah jawaban, ya, sehingga tidak terbaca karena waktunya sudah habis. Seperti itu. Ini juga karena dia mundur ke belakang, maka dianggap mahasiswa tersebut dia mengubah jawaban seperti itu. Sehingga sistem tidak membaca jawabannya. Jadi mahasiswa kalau dia kembali balik ke belakang, dia harus ulang klik lagi. Seperti itu. Ini soal nomor 3 dijawab, nomor 4 dijawab. Seperti itu. Maka nilainya 64 C. Seperti itu Bapak Ibu semua. Kemudian kita coba masuk ke akunnya dosen. Oke, di manajemen dosen.
Manajemen ujian, kita klik stop ujian. Anggap ujiannya sudah selesai, kemudian kita cek di sini hasil. Di sini nampak Bapak Ibu hasil ujian bahwa nilai Umar ini adalah 64, nilai hurufnya adalah C. Bobotnya 2,3 seperti itu. Kemudian kalau mahasiswa ini ingin ulang ujian, kita klik buka remedi. Ya, seperti itu. Kemudian jika Bapak Ibu ingin apa? eh, mencetak hasil ujian, bisa dilakukan dengan diambil direkap nilai mahasiswa, pilih kelas, kelas 2A, kemudian ambil tampilan rekap. Nah, muncul seperti ini nanti. Jadi semua nilai muncul nanti di sini. Kita ingin mendownload hasil rekapan ini dalam format PDF, dalam format Excel, silakan Bapak Ibu. Ini kita coba format Excel, kita coba format Excel. Nah, ini dia hasilnya. Untuk mana tuh ada tambahan nilai tugas. Kemudian kita coba download format PDF, Bapak Ibu, di sini juga sudah ada nilainya. Seperti itu. Oke, demikian Bapak Ibu semua. Semoga dengan penjelasan ini Bapak Ibu dosen yang punya rencana nanti di awal Desember ingin melaksanakan ujian secara online, silakan registrasi sekarang dan semoga Bapak Ibu semua mengerti dengan penjelasan yang kami berikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.